Hai teman pemilih, kita jumpa lagi di acara rutin kita, yaitu podcast KPU Provinsi Jawa Tengah, yang kali ini edisi sangat spesial gitu, karena teman-teman bisa lihat saya yang berdiri di sini hari ini menjadi host, itu karena tamu kita hari ini juga istimewa. Siapa beliau? Kita sapa. Halo Pak Hermawan Kertajaya. Siapa? Muslim. Iya. Terima kasih telah hadir di sini. Teman-teman pemilih, hari ini Pak Hermawan Kertajaya ini kebetulan sedang ada acara di Semarang, yaitu acara yang barangkali memang rutin dilaksanakan, tapi kali ini tempatnya di Jawa Tengah, dan kebetulan KPU itu menjadi bagian dari acara yang dilakukan oleh Pak Hermawan Kertajaya, dan kemudian berkesempatan hadir dan hari ini menjadi tamu podcast KPU Jawa Tengah. Selamat datang Pak Hermawan Kertajaya. Saya tadi bisa menikmati ini kayak museum KPU Jawa Tengah. Iya, sekaligus bisa melihat dari dekat bagaimana KPU Jawa Tengah. Iya, Pak Hermawan, mungkin bisa diceritakan kegiatan seperti apa yang hari ini dilaksanakan Pak Hermawan, dan kebetulan KPU menjadi bagian yang ada di sana. Ya, jadi ini acara setahun sekali Pak, cuma pandemi dulu berhenti 2 tahun, Indonesia Marketing Festival. Saya mengupdate tentang teori marketing yang baru. Jadi kebanyakan mahasiswa atau manajemen perusahaan yang datang. Tadi rame di Sandika karena Pak Gubernur juga hadir dan kita memberikan Gubernur Punokawan gelar, dan syukur alhamdulillah KPUD Jawa Tengah berkenan mengisi salah satu acara, yaitu sosialisasi sosialisasi tentang bagaimana KPU pemilihan umum harus dijalankan di Jawa Tengah, ya Pak ya. Dan tadi sudah malah maskotnya dipamerkan dua-dua. Dan ada banyak pertanyaan tuh. Betul ya. Saya cukup juga tajam pertanyaannya dan Bapak sudah menjawab dengan saya kira itu sesuatu yang memang buat KPU baru, dan barangkali kita merasa sangat beruntung diberi kesempatan oleh Pak Hermawan Kertajaya. Harus gitu offline. Oke Pak. Kalau online tok itu tidak cukup. Betul, kira-kira gitu ya Pak. Jadi sebenarnya ada situasi yang sedang kita pikirkan, karena pemilu kita itu kan menyampaikan informasi-informasi kepada publik bagian dari titik terpenting. Jadi kita punya misi bagaimana pemilu yang kita selenggarakan itu berjalan baik. Bahkan pemilu kali ini kita itu mengusung tema besar pemilu sebagai sarana intervensi bangsa begitu. Di kesempatan berikutnya kita berkutat bagaimana pemilu itu dihadiri oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah. Pak Hermawan, perlu kami sampaikan, kita punya basis pemilih yang sangat besar, mungkin terbesar ketiga ya di seluruh provinsi di Jawa Tengah di Indonesia ini. Jadi kita punya 28.289.413. Melihat situasi Jawa Tengah dengan pemilih yang sekian besar, itu kira-kira dari sisi Pak Kertajaya di dunia marketing yang kita butuhkan seperti apa? Kalau kita itu kan melihat kalau sebuah company, katakanlah KPU itu company mempunyai customer Pak. Customer itu bisa pemilih maupun yang dipilih kan Pak. Betul ya. Jadi ada partai politik, peserta pemilu dan pemilih. Jadi kalau kita ngomong pemilih, itu customer yang paling penting. Karena kalau mereka tidak membeli ide bahwa pemilu itu penting, ya repot. Jadi tidak mau datang Pak. Participation rate turun, itu kan tidak bagus. Betul, juga. Sedangkan kalau dari peserta pemilu, politisinya yang kepingin merebut tempat, memang ada yang baik, ada yang enggak, ada yang fair, ada yang enggak. Itu memang kebutuhannya adalah memenangkan. Kan memang legal memenangkan. Ada yang menangkan dengan cara-cara yang baik dan tidak baik. Sehingga ya memang KPUD ini sebagai bagian dari KPU pusat itu memang harus betul-betul memarketingkan bahwa pemilu kali ini memang beda dengan pemilu lain. Pemilu 2019 sudah kelihatan sangat bagus, walaupun
Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada waktu itu berbeda, tapi akhirnya dirangkul dan mau. Dan itu betul. Kebesaran hati luar biasa dari kedua belah pihak ya. Dan memang itu menunjukkan sifat bangsa Indonesia bahwa sebetulnya pemilu itu kegembiraan, betulnya kegembiraan itulah yang harus dijual kepada baik satu maupun dua, customer satu maupun customer dua, supaya mereka lebih antusias memilih dan yang dipilih ini supaya fair aja. Gitu. Tahun 2019 sudah ada contohnya kan bagaimana wong kalah aja bisa dirangkul masuk lagi kok dan mau kok. Bahkan dua-dua presiden maupun calon presiden. Nah, itulah yang harus disiarkan menurut saya. Bahwa Indonesia itu memang ya gitu itu guyup itu. Apalagi di Jawa Tengah yang ke Jawa Pak ya. Betul Pak. Wong Jawa itu kan orang yang baik gitu. Memang betul-betul kalau memang kita itu Jawa betul-betul merasa Jawa betul-betul Jateng ini ya mestinya aman Pak. Participationnya banyak dan aman. Sebab kalau sampai tidak ikut partisipasi jangan nyalain kalau yang menang bukan pilihannya kan? Betul. Tapi dalam situasi seperti ini gitu ya Pak, ada satu yang KPU merasa ini menjadi tantangan berat gitu ya. Jadi di samping KPU harus menyampaikan informasi secara utuh dan meluas tentang teknis kepemiluan, bagaimana tahapan. Yang ini muaranya adalah bagaimana masyarakat bisa partisipasi. Tetapi juga seperti yang disampaikan Pak Hermawan itu, bahwa ada satu misi, meskipun dunia pemilu itu adalah dunia perebutan, tetapi bagaimana masyarakat ini kemudian punya pemahaman, punya kesadaran bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara gembira, bahagia. Nah, konsep seperti apa marketing yang harus kita terapkan kalau lihat seperti yang dilakukan Pak Hermawan? Positif marketing, Pak. Positif marketing. Jadi yang di marketing kan positivisme. Positivisme, jangan negativisme. Kalau terlalu banyak ditakut-takutin, terlalu banyak disuruh hati-hati malah repot. Positif marketing itu adalah kita marketing yang positif. Jadi kalau damai itu langkah bagusnya karena ini. Tapi di dalam mesti jaga-jaga. Kalau ada yang enggak begitu gimana? Tapi keluar itu harus positif marketing. Harus positif ya. Dan bagaimana KPUD ini dan petugasnya dilatih untuk menimbulkan positivisme itu. Pesannya harus positif. Kemudian suasananya positif, semuanya positif. Jadi itu namanya positif, kalau bukan positive thinking, tapi positif marketing, Pak. Nah, kalau sudah didengungkan positif marketing kepada kedua belah pihak, kepada pemilih maupun yang dipilih, kalau masih terjadi ya kita harus hati-hati. Kan tetap bisa terjadi apa-apa. Tapi mungkin enggak Pak ya, ada di pemilu ini zero masalah atau bahkan zero komplain itu mungkin enggak kira-kira dalam bisa situasi? Pak, tapi zero komplain itu kalau di perusahaan itu enggak, bukan berarti customer satisfaction 100%. Harus 100%. Karena tidak komplain bukan berarti puas. Ada yang tidak komplain daripada ngerepoti, enggak usah. Nah itu kalau tidak terus menggerutu di luar kemudian membuat kekacauan enggak apa-apa. Kalau dia nerima ya sudahlah. Dan komplain itu kan belum tentu benar, Pak. Betul. Komplain belum tentu. Jadi ada ilmunya. Kalau menangani komplain itu kalau memang benar yang dikomplain sama menangani komplain, yang komplain itu salah. Dan kebanyakan dari komplain-komplain itu customernya salah, Pak. Betul. Karena dia enggak ngerti. Makanya aturan itu mesti disosialisasikan sebanyak mungkin itu untuk menghindari supaya yang kebegituan ini terjadi. Nah, kalau yang mengundang orang untuk participation rate ya mesti kegembiraan dan kebahagiaan kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang Anda pilih kan gitu. Ada satu yang mungkin kita juga selalu berpikir keras gitu ya Pak. Pemilu bahagia, pemilu bergembira, atau katakanlah
dulu istilah yang sangat lekat dengan pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jadi pemilu satu pesta demokrasi yang di sana itu ya mungkin seperti gambaran pesta itu, orang bersenang-senang, kira-kira begitu Pak. Nah, dalam situasi seperti ini kan ada satu yang sampai hari ini itu kita susah menjangkaunya. Katakanlah bahwa masih ada persoalan money politik. Money politik ini di titik tertentu mungkin bisa dalam kacamata bahagia. Maka tadi di acara tadi ada satu pertanyaan, pemilu bahagia itu apakah pemilu yang nanti masyarakat menerimanya lebih banyak gitu. Nah, itu gimana Pak melihat konteks tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Iya. Dan Pak Hermawan ngerti juga kan dengan ya, itu. Jadi money politik itu tidak bisa dihindari Pak. Karena masyarakat kita ya terutama yang pemilih yang di mungkin 10% di bawah itu atau 4% di bawah itu ya butuh memang. Gitu, nah ini dianggap ajang untuk dapat ekstra pendapatan. Mengenai nanti dipilih apa enggak itu urusan lain, diterima dulu Pak. Jadi dulu. Yang repot ini nerima dari A, nerima dari B, nerima dari C, dapat banyak, terus milihnya kan cuma satu Pak. Jadi ya bingung. Nah ini yang enggak kalah bisa marah, ini sudah mengeluarkan money politik. Karena itu juga di sisi yang dipilih harus dikumpulkan. Saya sebagai KPUD memang melaksanakan aturan. Jadi jangan melakukan seperti ini. Kalau Anda melakukan, risiko di Anda sendiri. Risiko itu bisa dua Pak. Risiko ketemu Bawaslu, bisa risiko kemudian dibenci sama pemilih itu sendiri. Kalau pemilih itu sudah berani mengatakan orang ini jelek dan jangan dipilih karena dia ngasih uang sama saya, uangnya diambil, tapi malah diomongin kan, resikonya di situ. Iya betul Pak ya. Ya itu makanya sekarang yang namanya sosialisasi atau konten marketing yang harus disampaikan itu ada macam-macam, sesuai dengan isu yang mau dicegah Pak, sebetulnya. Jadi tetap itu bagian yang tetap KPU nggak boleh lelah gitu ya. Tidak boleh lelah dan tidak boleh capek menyampaikan itu gitu. Iya betul Pak. Ini masukan yang saya kira sangat baik. Satu lagi Pak, KPU kan juga punya satu bagian ya yang secara khusus itu mempublikasikan. Ini diwadahi dalam satu bagian. Barangkali mungkin Pak Hermawan Kertajaya punya satu pengalaman yang bisa disampaikan ke kita supaya kita itu dalam menyampaikan satu publikasi di kita ada yang namanya kehumasan dan ini yang memproduksi pesan-pesan positif kepada masyarakat. Salah satu yang kita pinginkan misalnya bagaimana di dunia informasi itu secara masif itu dikelilingi oleh informasi-informasi tentang pemilu yang baik. Salah satunya yang kemudian diproduksi oleh KPU. Mungkin ada pengalaman yang bisa kita kemudian nanti jadikan contoh. Jadi gini Pak, jadi kalau sekarang zaman sosmed itu tidak bisa dihindari. Kompetitor itu selalu mencoba-coba. Kompetitor Bapak kan otomatis orang-orang yang tidak suka kalau ini terjadi dengan bagus. Karena ada, bisa tersembunyi, bisa terang-terangan, bisa apa. Jadi kalau tadi saya membahas tiap company itu punya customer, sekarang saya membahas company itu punya kompetitor. Jadi kayak segitiga gitu Pak. Bagaimana kuat-kuatan antara kita dan kompetitor. Kompetitor kan kepingin customer itu menganggap kita itu curang Pak. Betul. Iya toh. Nah sedangkan kita kepingin juga supaya kamu tuh mainnya yang cantik. Kalau nggak cantik nanti customer ini sendiri yang akan tahu loh. Karena customer itu kan pengadilan tertinggi. Sebetulnya pengadilan tertinggi kan bukan KPU Pak, orang-orang ini. Kalau orang-orang sampai protes KPU dan itu memang terbukti benar kan repot juga kita. Kalah Pak. Jadi customer itu is the king, memang betul-betul king. Itu ada istilahnya kalau di marketing, customer is the king. Nah, the king itu memang mesti dipuaskan, tapi ya tidak boleh voter itu seenaknya toh Pak. King itu juga must be wise gitu. King itu must be bijak gitu. Nah, jadi disinilah indahnya marketing yang bukan promosi, bukan selling itu, tapi marketing itu buat 3C Pak. C1 customer, C2 kompetitor, C3-nya
Nah, kita sendiri. Jadi kita berlomba-lomba dengan kompetitor kepada customer menarik mana gitu. Nah, iku sing sana ngasih money politik, kita ngasih makna gitu umpamanya. Lah, terbeli mana? Nah, itu harus pinter, Pak. Mungkin jangan kita sendiri tapi pakai orang-orang pihak ketiga. Tokoh masyarakat itu sendiri yang disuruh ngomong gitu. Oke, mungkin itu kalau bagian dari informasi gitu ya Pak. Mungkin hoax yang hanya seberapa itu dampaknya jauh, kemudian meninggalkan informasi-informasi yang sesungguhnya sudah sangat masif gitu ya Pak ya. Ya makanya Bapak sekarang ini kan, ini KPUD ini ya marketing Pak. Sekarang dana harus dibagi-bagi menjadi. Makanya alokasi dananya untuk spend itu harus tepat. Sebab kalau tidak tepat, duitnya kemana-mana tapi hasilnya kurang, Pak, kurang maksimal. Nah itu saya melihat ini KPUD ini tidak lebih ya dari marketing. Seolah-olah marketing itu kan gitu, cuma marketing itu kan sering bukan salah gunakan, salah diartikan definisi, gitu ya, definisi ya Pak ya. Oh, sosialisasi. Ya, Bapak betul, sosialisasi itu bukan marketing. Sosialisasi itu cuma menyampaikan. Kalau marketing itu kan betul-betul diteliti Pak, kompetitorku siapa yang kira-kira bakal menyebarkan hoax, kira-kira bakal hanya kita harus memperhitungkan soal dan sumber informasi 28 itu juta itu tadi. Betul. Nah itu bagaimana 28 juta ini lebih percaya pada saya daripada jadi kompetitor itu Pak. Sebetulnya marketing itu kalau dalam komunikasi bagaimana membuat supaya customer lebih percaya kita daripada kompetitor kita. Oh gitu ya. Artinya begitu ada informasi yang nggak benar, itu tetap customer itu kemudian meliriknya adalah informasi-informasi yang diberikan oleh KPU. Bagaimana gitu ya? KPU itu brand image-nya itu mesti bagus, brand equity-nya mesti bagus supaya yang dipegang itu KPU. Tapi kalau KPUD-nya itu belum ujuk-ujuk sudah tidak dihormati orang, repot. Berarti tidak mesti bahwa informasi di luar itu lebih banyak daripada informasi yang dihadirkan KPU, nggak mesti dalam konteks seperti tidak itu mesti, ya, Pak. Tapi memang pada kenyataannya kan sangat gampang membuat konten itu, Pak. Semua orang bisa membuat. Nah, Bapak terbatas. Kayak satu orang ditawur wong akeh. Ya apa carane? Iya, betul. Dan nah, itu jadi mesti perang sini, perang bukan perang, anggap aja bukan perang tapi mau berdamai sama orang-orang ini. Jadi ya kalau ada sesuatu yang tidak enak mesti ditemui untuk diselesaikan secara adat gitu ya. Dia sendiri harus menarik pernyataannya atau apa. Nah kalau tidak bisa ya mesti ada namanya krisis manajemen itu Pak. Betul ya Pak. Jadi itu yang kemudian harus di sisi lain harus dipunyai KPI. Oke, baik Pak Hermawan. Satu lagi ini sebelum kita mengakhiri. Kan hari ini KPU sudah di tahapan pencalonan yang sebentar lagi itu DCS itu kita umumkan begitu. Di sisi yang lain kita juga kemudian masih menginformasikan bagaimana berpemilu yang baik, kemudian seluruh segmen yang kita ada di 28 juta itu sebagian besar juga generasi Z yang oleh Pak Hermawan itu justru menjadi titik tekan sasaran sosialisasi sekaligus marketing pemilu yang baik. Mungkin saran terkait dengan soal ini apa? Generasi Z itu generasi yang beda dengan yang lain, Pak. Saya baby boomer karena lahir 47. Iya toh, Pak. Tapi ada generation X di bawah saya, Y, Z. Kalau yang alpha yang lebih muda lagi belum boleh milih, Pak. Nah, jadi generasi Z itu kenapa bedanya sangat jauh dengan Y dan X, apalagi dengan baby boomer? Karena pergerakan teknologi ketika dari baby boomer ke X ke Y ini beda dengan Y ke Z, Pak. Milenial ke Z ini, tahu-tahu ada sosial media yang bisa membuat orang itu bisa membuat konten yang salah kan, Pak. Bisa marahin orang di situ. Cuma akhirnya kan bisa dilawan kayak gitu. Kalau dilawan kena batunya, malu sendiri. Jadi gimana ya? Jadi ya memang era Gen Z ini beda sama sekali. Nah, jadi saran saya supaya Gen Z ini harus digarap tersendiri, Pak. Garap sendiri ya. Karena Gen Z ini bahaya, Pak. Dia orang muda, dia penguasa sosial media, dan dia adalah memang orang yang bisa menimbulkan opini. Nah, kalau Gen Z ini digarap, Pak, secara pelan-pelan dan hati-hati, dia nimbulkan simpati kepada kita, beres, Pak.
Bisa Gen begitu ya? Y, X itu akan nurut. Malu toh, wong Gen Z-nya ajak mengakui KPUD itu bagus kok. Iya, Kok saya komplain. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dengan Gen Z sendirinya, ini dipegang, Gen Z ini sangat penting Pak. Kalau Gen Z gak dipegang habis Pak. Iya. Gak bisa. Jadi memang sosialisasi ini kalau boleh saya pakai bahasa sosial, Gen Z itu lain caranya dengan Gen X, Y. iya. Secara teknis mungkin bisa dikatakan lebih dalam lagi Pak untuk Gen Z ini. Ya mungkin pakai hiburan gitu baru dia datang. Kemudian kedua siapa yang menyampaikan, nggak perlu kita tuh Pak. Oh, iya. Mungkin pakai Artinya orang yang pakai- seperti mereka iya, gitu. tokoh yang dekat sama mereka gitu ya tokoh Pak. yang datang. Terus tiga bahasanya mesti dibikin yang gampang. Betul. Kita mesti ketahui istilah-istilah yang mereka kuasai. Nah, kemudian dipakai yang mana istilah ini bisa dipakai. Keempat, mesti rajin Mbak menyediakan kanal kalau sudah itu dia ke kita kayak apa gitu. Boleh tanya. So, kalau udah dijawab ini mangkel Mbak. Iya, betul. Gen Z itu mangkel kayak enggak dianggap gitu. Iya. Padahal ya kita sibuk. Orang ngerti-ngerti enak kita sibuk. Enggak, tapi Gen Z ya begitu. Dan seluruh keinginan tahuannya itu mesti harus diisi dengan Pak. informasi yang benar Iya, gitu iya. ya Pak ya. Iya. Oke Pak, satu lagi Ya. ini bahwa Jawa Tengah ini seperti yang Bapak tahu ya, provinsi besar dan konon ini juga menjadi bagian dari barometer politik pemilu di Indonesia. Apa kata-kata Pak Hermawan untuk pemilu di Jawa Tengah yang diharapkan nanti akan berjalan dengan baik? Ya, Jawa Tengah ini adalah the central of Jawa, Pak. Iya, toh, Iya, mau tak betul. mau harus diakui dia berada di dekat dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur. Jawa Timur. Mau diakui atau enggak, Kanan kirinya ada Iya. DIY, ada DKI. dan gitu, sama Pak. gede-gede semua, Iya, dan betul. sebelahnya ada DKI. Jadi kecepit mati tengah, Pak. Jadi ya memang saya melihatnya menjadi KPU di Jawa Tengah ini luar biasa beratnya karena harus menjaga balance ini. Betul. Sebab hasil di sini nih bisa masuk sini. Iya. Kalau di sini terjadi kegaduhan itu bisa ke sini. Tapi kalau di sini terjadi kebahagiaan nular, Pak. Iya. Jadi kalau Jadi- Jawa Tengah sudah baik mungkin bisa menular di tempat Jadi sekitarnya ya Pak ya. sebetulnya adalah simpul Pulau Jawa, Pak. Simpul pemilu Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya, dan Pulau Jawa itu kan paling banyak voternya pasti. Ya, jadi apalagi Jawa Tengah ada di tengah, mungkin lebih besar Jawa Barat dan Jawa Timur Jawa ya. Timur, betul. Tetapi enggak ini di tengah. Jawa Timur tidak bisa mengaruhi Jawa Barat, Pak. Jawa Barat nggak Harus bisa lewat di- Jawa Tengah Ini dulu, kira-kira dua-dua, begitu, Pak. iya. Aduh. Jadi ini yang faktor yang mesti diperhitungkan, Pak. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hermawan Kertajaya. Matur nuwun. Nggak terasa ini sudah sangat memakan waktu, dan terima kasih sekali apa yang Matur kita nuwun. bahas ini sangat penting bagi KPU khususnya dan bagi masyarakat Ya. Jawa Tengah pada umumnya, dan lebih khusus dari bagi teman-teman pemilih. Teman-teman pemilih, kita sudah pada di akhir acara di podcast ini, dan inilah kesempatan kita bisa ngobrol dan keberhasilan KPU menghadirkan beliau di sini, dan ini menjadi bagian dari komitmen kira-kira begitu Iya. Pak. Dan Bagian sekali dari komitmen lagi, dari saya ini, Pak. termasuk dari kita dari yang Bapak pinter marketingnya ini sampai saya datang sini ya toh. Iya, Luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hermawan, teman-teman pemilih. Demikianlah acara podcast kita hari ini, spesial banget karena tamu kita dan juga materi yang kita sampaikan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, dan salam pemilu bahagia untuk teman-teman pemilih semua. Pak Hermawan, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Boleh kita bareng-bareng bicara podcast KPU Jateng. Oke ya, kita bareng ya Pak. Ya. Mungkin lihat kamera ya, kamera tengah Pak. Oke. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Der. Terima kasih.